Puji Tuhan. Kita masih dalam suasana Paskah. Ya, bilang kiri kanan saudara, bersyukurlah Tuhan sudah bangkit. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-28. Firman Tuhan ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Yuk kita akan baca. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Saya akan mulai. Kemudian saudara, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. 8. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka pun mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. 10. (18, 19) Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, ayat 9 mari kita lihat. Matius 28 ayat 9. Mari kita baca. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Perhatikan kata berjumpa. Kebangkitan Kristus membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Alkitab berkata tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Saudara, kebangkitan Kristus membawa mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Berjumpa untuk apa? Mereka, salam bagimu, mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Sesungguhnya waktu-waktu Paskah ini adalah waktu kita mendekat, waktu kita memeluk, waktu kita menyembah. Sesungguhnya inilah waktu-waktu perjumpaan, saudara. Ini adalah waktu-waktu ilahi. Untuk saya dan saudara dikatakan apa? Mendekatinya. Adakah saudara hari-hari ini jauh dari Tuhan? Ini waktunya kita mendekat kepada Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan bilang apa? Ayatnya yang sebelumnya, dikatakan ayatnya yang ke 7. Yuk kita lihat ayat 7. Dan segeralah pergi katakanlah kepada murid-murid. Kenapa katakan kepada murid-murid? Karena murid-murid dalam keadaan yang tidak baik. Murid-murid pada minggu lalu dalam keadaan yang tidak percaya. Murid-murid dalam keadaan, siapa murid yang paling tergoncang? Petrus. Malaikat bahkan berkata, dan katakan kepada Petrus. Kenapa? Karena Tuhan tahu Petrus berada dalam titik paling rendah dalam hidupnya. Petrus berada di dalam intimidasi, disalahkan, mengalami kesalahan, mengalami apa yang namanya tuduhan. Karena memang dia menyangkal Tuhan 3 kali. Kondisi Petrus sedang dalam keadaan tidak baik. Tapi bahkan malaikat berkata kalau di dalam kitab Markus, dan katakan kepada Petrus. Ya, sesuatu yang disebut sorga. Para malaikat, boleh kasih naik sedikit. Para malaikat menyebut nama Petrus, saudara. Itu terdapat di dalam kitab Markus kalau tidak salah. Coba kita lihat. Ayat
Markus 16 ayat 7. Markus 16 ayat 7. Yuk. Tetapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Tuhan pesan kepada malaikat-malaikat ini makhluk sorgawi. Layakkah seorang yang menyangkal Tuhan namanya disebut? Layakkah seseorang yang telah mengkhianati Tuhan namanya disebut? Itulah kasih Allah. Itulah kasih Bapa. Bapa telah mengalahkan, Kristus telah mengalahkan 3, saudara. Yang pertama maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Yang kedua, Kristus telah mengalahkan dosa. Dosa tidak lagi berkuasa menggoda ada. Tapi dosa tidak lagi berkuasa atas hidup saya dan saudara. Kalau ada yang berkata saya kecanduan rokok, kecanduan minum-minuman keras, saya mau katakan hari ini juga kecanduan itu putus dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan itu hancur dalam nama Yesus. Kenapa? Kuasa dosa. Hai maut, di mana kesengatmu? Sengat maut adalah dosa. Yang ketiga, Tuhan telah mengalahkan iblis. Ia oleh kematiannya, Ibrani 2 ayat 14 telah memusnahkan iblis. Saudara ya, Ibrani 2 ayat 14. Coba kita lihat. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa itu? Kita. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Siapa dia? Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi 3. Jadikan ini sebagai sebuah deklarasi iman kita. Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Semua perkara-perkara maut, semua rencana-rencana maut, tali-tali maut, rencana strategi-strategi maut, dunia orang mati, persetujuan dengan maut telah dibatalkan. Hari ini saya berdoa, semua roh-roh kematian yang mau mengincar hidupmu, anak-anakmu, keluargamu, berdasarkan firman yang tertulis, Yesus Kristus telah memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Hancur dalam nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Kebangkitan Kristus mematahkan kuasa maut. Oh saudara, maut boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan bisa ya sedang membalikkan keadaan. Maut pernah berkata, besok Haman digantung. Yang terjadi besok Haman tidak pernah, maksud saya Mordekai digantung. Yang terjadi orangnya iblis yang digantung. Yang terjadi besok adalah pembalikan keadaan. Berarti iblis mengincar orang percaya. 24 hari sekarang dia berkata, kamu mati darah tinggi, kamu mati. Kalau boleh tak kancing. Oh saudara, atau sementara makan mati. Terjadi tuh. Ada seseorang temannya Ibu Rike, sementara makan tersedak mati. Bos dia. Saudara, itu menurut saya tidak normal. Itu ada roh supranatural. Itu ada roh jahat di balik semua itu. Manakala orang makan mati. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, jangan takut. Ada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Jadi iblis mereka-reka. Kata Daud, aku selangkah dari maut. Kenapa? Ada direncanakan, ada strategi. Untuk apa? Memotong destiny anak-anak Tuhan. Oh saudara, kita tidak akan mati sebelum waktunya. Haleluya. Masih banyak pekerjaan Tuhan. Makanya kerja buat Tuhan. Kalau kurang duduk-duduk, Tuhan bilang no pulang jodoh. Haleluya. Bilang kerja buat Tuhan. Oh haleluya. Amin. Kerja buat Tuhan. Sampai malaikat pun perasaan mau bawa pulang. Kenapa saudara? Dia kerja buat Tuhan. Selalu manise. Sampai Paulus bilang begini. Itu berarti terserah terus. Aku juga bingung. Didesak dari dua pihak. Mau pulang? Oke. Tapi aku lebih suka tinggal.
Supaya apa? Aku didesak dari dua pihak. Kenapa bagi Paulus maut bukan ancaman? Kenapa? Pauluslah orang yang menulis Korintus yang berani menantang maut. Saya katakan, semua penguasa, semua presiden, semua pembesar, tidak ada yang berani menantang maut. Kalau orang pulang. Tetapi hanya di dalam Kristus yang berkata, hai maut, di mana kesengatmu? Kenapa? Maut itu sudah trauma. Karena sudah bertemu Yesus. Di mana waktu Yesus mati, itu kan mati tidak diambil, itu diserahkan nyawanya. Yesus itu tidak bisa dimatikan. Yesus yang menyerahkan. Alkitab bilang, dengan rela, Bapa, ku serahkan nyawaku. Kalau Tuhan tidak serahkan, tidak ada satu manusia, setan yang bisa ambil. Tetapi oleh karena belas kasihan, Allah menyerahkan nyawanya. Amin. Makanya begitu saudara Tuhan mati, Tuhan masuk ke alam maut. Maut yang tadinya bikin diri tuh maut. Raja-raja takut pada dia. Sekelas Nebukadnezar, sekelas Raja Babel takut pada dia. Tapi saudara tahu, Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut ada di tanganku. Oh saudara, amin, haleluya. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Makanya pada saat itu iblis yang bernama maut ini, saudara, totofore dia. Nah, saudara bayangkan keadaan di alam maut. Saudara ya, saudara, geger alam maut. Kenapa saudara? Seorang hamba Tuhan mengisahkan kepada saya sampai jatuh air mata saudara. Kenapa Tuhan harus ke alam maut? Karena Gideon ada di sana, Yosua ada di sana. Mereka kan belum bisa, saudara ya, belum bisa. Kenapa Yesus belum mati di kayu salib? Para tahanan-tahanan ada di sana, saudara ya. Dan ketika Tuhan Yesus turun, kenapa ingat Gideon? Saudara, mereka ada di sebuah alam nanti, saudara. Iya bu, iya. Saudara, makanya Alkitab berkata, waktu Yesus mati, kuburan terbuka. Orang-orang kudus menampakkan diri. Saudara ya, orang-orang kudus, tapi saudara, mereka menampakkan diri, tetapi mereka langsung dibawa. Kemana saudara? Ke Firdaus, ke surga. Inilah waktunya. Oh haleluya, betapa luar biasa. Maut bos, kunci. Maaf bos, maaf. Haleluya. Jadi tidak semena-mena iblis mau matikan saudara. Makanya kan ke Ayub Tuhan bilang begini, boleh jamah semuanya, jangan. Iblis tidak berani. Haleluya. Haleluya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Begitu kubur terbuka, orang-orang kudus bangkit. Gideon bilang, mari kita berperang. Yosua bilang, sudah bukan zaman. Oh, kenapa ini? Ya kan Gideon kan mengalahkan saudara 135.000. Cuma dengan 300. Makanya DP semangat. Mari berperang, mari. Yosua bilang, sudah habis masa. Ini masanya Kingdom Vision. Haleluya. Kita sudah selesai coy. Bukan estafet, serahkan kepada Kiev. Haleluya. Saudara percaya ada ayatnya. Haleluya, gulungan kitab itu. Ya saya pernah, ya kan? Dari Bapa kepada Yesus, Yesus kepada para malaikat kepada Yohanes. Yohanes kepada saudara sekutu yang menderita bersama-sama dengan Kristus. Siapakah itu? Kita. Amin. Haleluya. Jadi bayangkan itu Gideon kan sudah mengalahkan tersisa 15.000 musuh, tapi kan masih banyak. 300 sudah dalam keadaan lelah, capek. Saudara ya, secara data, secara fakta, ini saudara 300 orang sudah mengalahkan, berarti kira-kira 120.000. Masih ada 15.000. DP lelah. Tapi mereka terus mengejar. Makanya orang-orang berkata begini, mereka mau minta roti, orang-orang tidak kasih. Kenapa? Karena secara fakta mereka sudah kelelahan. Itu fakta. Itu data.
masih toh punya kekuatan roh. Haleluya. Melayani Tuhan lelah. Bilang kiri kanannya lelah. Lelah. Kaki sakit, kepala sakit. Tapi seperti ada api di tulang-tulangku, terkurung dalam tulang-tulangku. Ya, Alkitab berkata, tidak sanggup aku menahannya. Itulah roh api daripada Tuhan. Nah, saudara, jadi Gideon, jadi ya sudah selesai, sudah. Ini zamannya Kingdom Vision. Kita cuma menambahkan diri. Iya, saudara ya, supaya mereka tahu Yesus sudah menang. Haleluya. Makanya Alkitab berkata, aku hidup, aku memang mati, tapi aku hidup. Hidup sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Jadi hari ini, apapun yang menekanmu, apakah itu iblis? Haleluya. Iblis dalam bentuk apa? Oh Bu, sekarang ada yang namanya penyakit-penyakit. So penyakit sampar, ya toh, yang terbang di waktu petang. Penyakit menular di waktu malam. Ada lagi panah-panah di waktu siang. Jadi siang, sore, malam. Ada panah yang terbang, panah wire. Iya toh? Iya, Alkitab bilang. Tapi Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dalam bahasa Inggris katakan the secret place. Tempat rahasia. Itu panah wire, cari-carinya apa? Kenapa? Kita dilindungi. Ada perisai. Ada perlindungan. Panah wire cuma syik, syik. Tidak pernah mempan. Oh, malapetaka, tulah. Mau tulah apa? Air menjadi darah. Tulah nyamuk. Aedes aegypti, penyakit malaria, penyakit demam berdarah. Saudara tahu, penyakit demam berdarah lebih banyak memakan korban daripada kanker. Gara-gara tuh nyamuk kecil. Saudara, nyamuk soteto 10 kali. Dan saudara lihat cuma bintul. Padahal itu Aedes aegypti. Haleluya. Cuma taruh dalam nama Yesus. Nyamuk stres. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya di Taiwan, begitu pagi bangun, semua ini penuh, ini penuh, ini penuh. Saudara, kita bilang, nyamuk soteto, Aedes aegypti, malaria, malarindu, malapetaka. Tapi apa? Tuhanlah perisai dan perlindungan. Belalang, pelahap, pengerip, pelompat, pemusnah. Apalagi gelap gulita. Makanya berjalan dalam terang Tuhan. Supaya tidak baku dapat yang roh kegelapan. Bagaimana hendak mau baku dapat yang roh kegelapan? Ngana baking yang gelap. So itu hari-hari ngana baku dapat yang roh kegelapan. Kalau ngana berjalan terang, baku bisa jalan. Ibu Jain kan dapat ayat. Kalau engkau membenci saudaramu, engkau berada dalam kegelapan. Dan kegelapan itu membutakan matamu. Engkau tidak berada dalam terang, kegelapan. Bagaimana caranya? Iblis bilang gini, nanti Jo mengampuni. Salah. Mengampuni dulu, baru sakit itu hilang. Oh, tunggu 1 tahun supaya sakit so hilang, tidak akan pernah. Obatnya cuma 1. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah sudah dicurahkan. Yang perlu engkau lakukan, ambil dan ampuni. Begitu engkau ampuni, luka itu sembuh. Jangan bilang, tunggu luka baik baru mau mengampuni. Tidak akan sembuh lukamu. Karena lukamu secara roh dan jiwa hanya oleh darah Yesus. Begitu engkau ambil pengampunan, berikan pada saudaramu, lukamu sembuh. Lukamu sembuh. Hatimu sembuh. Karena secara rohani engkau dibasuh dengan darah yang mahal. Saudara, kita ini mahal. Makanya Alkitab berkata, kamu dibeli dengan darah yang mahal. Semakin tinggi harga, semakin sedikit orang yang ingin membayarnya. Haleluya. Amin. Kalau saya lelang, taruhlah ini kacamata Albert Einstein, taruhlah. Ya, ketika ada yang bilang 10 juta, masih 10 orang bisa menawar. Tapi kalau ini bilang 1 triliun, semakin sedikit orang yang menawar. Semakin tinggi harga, semakin sedikit orang yang berani bayar. Saking harga nyawa terlalu
mahal. Hanya Yesus yang mau membayarnya. Amin. Hanya Yesus yang mau membayarnya. Makanya saya dan saudara dimurnikan untuk menjadi seperti Yesus. Mas, terbukti hari ini Mas naik. Haleluya. Bilang pantas Mas naik. Betul? Per gram 2 juta coy. Saudara tahu, orang kalau dimurnikan seperti Mas, mahal. Haleluya. Mahal. Ya, bahkan dijadikan sebagai patokan ekonomi dunia, Mas. Kenapa? Saking murni. Itu Mas Antam, belum kalau Mas 24. Saudara tahu. Makanya Alkitab berkata, izinkan saya dan saudara dimurnikan seperti emas. Kenapa emas mahal? Biar mahal orang antri. Saudara tahu, kalau saya dan saudara dimurnikan Tuhan seperti emas, promosi enggak usah cari. Amin. Amin. Penghargaan manusia enggak usah. Orang akan cari saudara. Antri lagi. Kenapa? Pemurnian yang Tuhan kerjakan. Apakah Daud mempromosi diri? Tidak. Ada orang yang datang kepada Raja Saul dan berkata, Raja Saul, ada seorang muda, gagah perkasa, pintar berbicara, jago bermain kecil. Dari mana? Apakah Daud yang datang kepada Saul? Baca di Alkitab. Tidak. Orang yang melihat dan mempromosikan. Haleluya. Promosi tidak usah dicari. Apalagi gencet kiri, gencet kanan. Itu cara dunia. Kalau Tuhan mengangkat, tidak ada satu manusia bisa menurunkan. Amin. Haleluya. Tidak usah bayar-bayar. Amin. Kalau Tuhan yang menaikkan, tidak ada satu orang yang menurunkan. Kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada satu orang yang bisa merendahkan. Nah, saudara, kita kembali. Jadi ketika iblis mengalahkan dosa, tadi tulah, malapetaka, penyakit sampar, gelap gulita, apalagi pada ternak, pada usaha, pekerjaan, Tuhan yang akan menghalaukan semua itu. Kenapa? Karena itu sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Mengalahkan apa lagi? Tadi maut sudah. Apa yang kedua yang dikalahkan? Dosa, kecenderungan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, suap. Tuhan bilang begini kepada imam-imam, hai imam-imam, kalian seperti serigala. Karena masa kalian jadi imam, jemaat tidak tahu membedakan yang kudus dan tidak kudus. Yeskiel 22. Kalian cuma menyenangkan telinga jemaat. Karena jemaat yang kalian pimpin tidak tahu membedakan mana yang tahir, mana yang tidak tahir, mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Mereka menjadi bodoh. Tuhan bilang kalian imam-imam seperti serigala. Kalau begitu ku ganti. Makanya bersyukur. Kalau hari-hari ini kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang kudus, mana yang kudis. Mana yang najis, mana yang tahir, mana yang haram, mana yang kudus. Itu orang Niniwe kan tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Bagi mereka mencuri itu biasa. Bahugel itu zaman ini oke-oke aja. Suap itu ya normal. Kenapa? Buta. Tapi saya dan saudara, orang-orang di dalam Tuhan, kita tahu kok kita salah. Alkitab berkata oleh darah Yesus ada suara hati nurani yang berbicara kepadamu dan kepadaku. Kita salah. Kita tahu, bahkan kita diajari oleh firman mana yang benar, mana yang tidak benar. Tuhan bilang apa? Dosa, suap, apa itu kenajisan, percabulan itu dilakukan di dalam Yeskiel 22 membuat kota itu penuh dengan hutang darah. Dosa merajalela. Tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mendirikan tembok. Dosa sudah dikalahkan. Hari-hari inilah waktu pemurnian. Kalau saya dan saudara tidak mau bertobat, dosa itu akan Tuhan singkapkan di muka umum.
Ini waktunya pemurnian. Tuhan, saking Tuhan mencintai Daud, dosa Daud yang Daud sembunyikan diteriakkan di istana. Gereja akan mengalami ini. Gereja tidak akan bisa menyimpan kebusukan, karena Tuhan sendiri yang akan membersihkan gerejanya. Semua dosa yang tidak diakui akan Tuhan ekspos dengan tangan Tuhan sendiri. Saudara lihat hari-hari ini sinode demi sinode, gereja demi gereja, Tuhan dengan tangannya yang terancung, dengan tangannya yang gagah perkasa sedang membersihkan gereja, supaya gereja menjadi layak di hadapan Tuhan. Oh Bu, apakah Tuhan kejam? Tidak. Karena kalau Tuhan tidak berterus terang sekarang, Tuhan akan berterus terang pada akhirnya. Lebih baik Tuhan terus terang sekarang gini. Amin. Daripada di akhir. Karena ada yang Tuhan, ada ayat bilang Tuhan terus terang nanti akhir. Iya toh? Alkitab bilang kalau tidak salah 7 ayat 21 ya. Matius 7 ayat 21, pada hari yang terakhir aku akan berterus terang. Itu menurut saya ayat paling menakutkan. Saya bilang, oh Tuhan, dari sekarang Tuhan terus terang. Kalau Tuhan sudah tidak suka, daripada nanti so terakhir baru Tuhan bilang begini, enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Ya ini kah? Matius 7 ayat 21, ayat 20. Oh ayat 22, coba. Ayat 22. Ayat 22. Matius 7 ayat 22. Ayat 22, bukan 2. Tambah DP 2 sedikit. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ini kan sudah terakhir. 23. Aku sudah mengusir setan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Makanya ketika murid-murid mengusir setan, mengusir apa? Mereka katakan, Tuhan, setan-setan takluk. Tuhan bilang, iyo kita sulihat turoro. Boleh jangan dipedoa ya. Turoro rikiciri. Bayangkan, aku melihat roro jatung. Bagaimana nak mau jatung? Ya toh? 3 komsel sebegini. Penguasa udara, pemerintah, hancur, runtuh. Ciri dia. Haleluya. Tuh omak dan naik sapu terbang jatung. Iya toh? Tuh sementara jadi kepala tiba-tiba ciri. Saudara, kenapa siapa suruh lewat di atmosfer penyembahan? Jatung itu. Tuhan bilang ini, iyo tuh roro jahat jatuh. Tapi aku berkata kepadamu, kamu harus bersyukur jika namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Karena ada banyak orang yang mendoakan orang sakit, namanya tidak terdaftar lagi. Karena ada banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan, namanya tidak terdaftar lagi. Dan bersyukurlah nama kalian terdaftar. Amin. Haleluya. Karena ada yang kesana kemari soalnya terdaftar. Itu Imam Eli kasih yang soalnya terdaftar. Diakui imam besar, tapi sorga sudah tidak mengakui. Sorga berkata, aku telah mengangkat imam baru, engkau selesai. Dan Imam Eli gawatnya masih merasa diakui sorga padahal namanya sudah dihapus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan tegang. Ini hari Paskah, ini hari Paskah. Paskah. Haleluya. Amin. Saudara, Alkitab bilang kepada murid-murid bahwa apa? Kita ketemu. Appointment meeting. Titik pertemuan Galilea. Atau kata lainnya Tiberias. Atau kata lainnya Kineret. Yang artinya kecapi. Danau Tiberias Galilea atau Kineret artinya danau kecapi. Tempat komitmen pertama dari Petrus dan teman-temannya untuk ikat janji dengan Tuhan. Wah saudara, jadi hari-hari ini inilah waktunya, kesempatan kedua Tuhan beri. Adakah engkau telah jauh dari Tuhan? Ini waktunya. Ini waktunya, kesempatan kedua di hari Paskah Tuhan memberikan.
Saya di Poigar ketemu dengan tetangga saya. Saudara ya, ketemu dengan tetangga saya, saudara. Kalau saya sebutkan pasti saudara kenal. Dia ada di gereja. Tuhan berikan orang ini kesempatan kedua. Sekalipun hidupnya sudah hancur-hancuran, tapi tolonglah Tuhan, sekali ini saja perkenalkan dirimu kepadanya. Tidak kebetulan aku bertemu dengan orang ini di Poigar dan ketemu di gereja. Ya saudara, dan saudara ini kasih dan Tuhan, entah orang Poigar jadi datang atau tidak. Karena kemarin janjian, Bu, tunggu kami 1-2 minggu ke depan, kami akan tembus di Kingdom Vision. Saya katakan kami tunggu, nanti kami beri makan. Saudara ya, inilah waktunya. Jadi dikatakan Tuhan bilang apa? Mendekat. Bilang Pak murid-murid yang soloyo, lemah, ya Tuhan mengampuni engkau. Inilah waktunya berbalik dan mendekat pada Tuhan. Yang kedua Tuhan bilang sampaikan pesan ke murid-murid. Ke saudara-saudara, ayatnya yang ke-10. Tadi kan ke murid-murid, sekarang kepada saudara-saudara, sesaudara. Ya, dikatakan ayatnya yang ke-10. Bukan Matius 7. Matius 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah katakanlah kepada saudara-saudaraku. Tadi murid. Saudara, hari-hari ini temui sesama pelayan yang sudah lemah, loyo, cari mereka. Sekalipun mereka di gereja lain, saudara harus katakan mereka untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita adalah saudara di dalam Kristus. Saudara ya, saya saksikan yang ibu di Tongkang. Dia berkata begini, saya sendiri Bu. Lama-lama saya boring. Orang Jakarta bilang boring. Apa itu bosan. Tapi kaki saya masih pergi cari-cari ABK. Padahal dalam saya sudah boring. Kita bilang, hele boring. Dia mau cari sampai dapat. Bagaimana juga kalau dia tidak boring? Saudara ya. Dan saudara tahu, saya bilang begini, Bu, boleh langsung berdoa Jo. Kenapa? Karena dia mau tanya, itu ABK punya orang tua, saudara-saudara. Dia mau tanya bagaimana keadaan sekarang, apakah ada makanan atau tidak. Saya bilang begini, mau kelar tempo apa tuh orang ini? Kalau setiap orang tuh orang tanya begitu. Saudara, tapi itulah pelayanannya. Kenapa dia bilang kepada saya? Supaya Bu, kalau mereka tidak punya makanan, saya akan menghubungi itu cangcuran atau kepala apa, supaya mengirimkan mereka makanan. Nanti lause-lause yang akan mengantarkan makanan itu. Saudara bayangkan sampai begitu. Saudara yang kerja-kerja di kapal, sisir dulu tuh nelayan-nelayan. Ya, bilang kepada mereka, Tuhan mengasihi engkau. Ya saudara ya, kita bilang begini, oh Tuhan luar biasa, tapi dia sudah boring. Saudara ya, dan perlu dikuatkan. Perlu apa? Dia curhat sama saya beberapa hal, dia dimusuhi, ya, dia disalahartikan, dia disalahpahami, bahkan oleh teman-teman pelayanan, oleh gembala-gembala. Saya katakan, itu Bu namanya bayar harga. Begitu melayani Tuhan, tidak semua orang bilang thank you. Beberapa orang akan mengambil batu dan melemparkan kepada saudara, tapi kita harus terus pelayanan. Jadi jangan harap-harap semua orang yang kita layani bilang thank you. Ada waktunya bahkan keluarga kita sendiri mengatakan kita gila. Lihat ini, pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku. Tuhan Yesus punya saudara laki-laki 4. Perempuan tidak ditulis berapa.
Tuhan Yesus saudara, ada Yoses, ada Yusuf, ada Simon, ada Yakobus. 4, menurut Markus 13 ayat 55. Coba kita lihat. Saudara-saudara maksudnya apa? Satu ibu. Saudara ya, papanya kan Yusuf. Coba kita lihat. Matius 13 ayat 55. Matius 13 ayat 55. Yuk kita baca. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya siapa? Yakobus. Nama kerennya apa? James. Nah ini James, Yusuf, Usuf, Simon, Yudas. Jadi ini nama-nama. Ini saudara, ini bukan Yudas Iskariot. Ini Yudas saudara Yesus. Jadi karena zaman dulu itu seperti nama hari ini, Doni, ada Doni Winowoda, Doni Rapisela, iya toh? Itu nama-nama favorit. Ya kalau dulu nama-nama favorit itu Yudas, Yudas bin Alfeus, Yudas bukan Iskariot, Yudas Winowoda, Yudas, iya saudara. Jadi ini nama-nama beken zaman itu. Jadi ini saudara-saudara, Tuhan bilang apa? Bilang akang patape saudara-saudara. Apa keadaan saudara-saudara Yesus? Alkitab bilang keadaan saudara-saudara Yesus, Yohanes 7 ayat 4. Baku kakak ade ini, Yohanes 7 ayat 4. Ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Oh, Tuhan Yesus saudara-saudara, DP adik-adiknya percaya pada Tuhan Yesus. Bayangkan, pernahkah saudara melayani saudara iparmu tidak percaya padamu? Pernahkah saudara melayani anak-anakmu bilang begini, mama leh, setelah lalu kesana melayani. Pernahkah? Tuhan Yesus itu DP saudara-saudaranya percaya. Betul tak? Pernahkah saudara keluargamu bilang begini, sependeta kata iya. Haleluya. Haleluya. Kore dulu tuh kiri kanan. Aduh. Haleluya. Haleluya. Kemudian Markus 3 ayat 21. Coba lihat Markus 3 ayat 21. Markus 3 ayat 21. Yuk kita lihat. Waktu kaum keluarganya mendengar hari itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras. Tuhan Yesus saudara-saudara ini, James, Yudas, Simon bilang begini, Mak, Pak Maria, Mak, ambil jawab Pak Kakak. So stres. Bayangkan, so ndak waras. Pernahkah saudara, apa itu iko-iko doa? Soalnya waras itu. Apa itu pelayanan-pelayanan? Mau pi bangsa-bangsa kata. Apa yang kau tertawakan bisa jadi. Itulah sebabnya namanya Ishak. Haleluya. Apa yang ditertawakan orang bisa jadi dalam hidupmu. Percaya ke saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Dulu orang berkata mau pi Hong Kong. Dan saudara tahu, Vietnam dan Hong Kong bulan 10 menunggu kita. Iya, tim dari Jakarta begini, Bu, kami tidak bisa pergi bulan ke-10. Ada KKR 3 hari. Ibu dan tim KIF hanya turun di bandara. Dan mereka akan bawa, mereka sudah atur KKR-nya. Tinggal dinantikan orang-orang untuk pergi. Itu tuh bilang, anak mau pergi Hong Kong. Haleluya, hati-hati dengan kata-katamu. Bisa jadi. Oh haleluya. Hati-hati dengan perkataan. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Perkatakanlah berkat untuk anak-anakmu. Perkatakanlah suara Tuhan. Karena itu bisa jadi. Dan Tuhan waktu bangkit bilang, malaikat bilang apa? Tuhan Yesus kan yang bilang tadi, pergilah kepada saudara-saudaraku. Yang apa? Yang nakal ini.
Jadi hari Paskah saudara, pasti apa saudara-saudara? Karena saudara tahu, saudara-saudaranya ada dua tadi, namanya Yudas dan siapa? Yakobus. Saudara tahu di perjanjian baru, Yakobus itulah Yakobus saudara Yesus yang di sini. Karena Yakobus murid Yesus sudah dibunuh oleh Herodes dengan pedang. Yakobus yang menulis iman tanpa kesabaran, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu Yakobus saudara no. Yang Yudas itu yang bukan Yudas Iskariot. Yang Yudas berkata apa? Berdoalah dalam Roh Kudus. Karena hari-hari ini banyak orang tanpa Roh Kudus. Itu Yudas Tuhan Yesus saudara. Pembalikan keadaan terjadi di atas Paskah. Jadi Tuhan bilang, pergi Pak murid-murid, pergi Pak saudara-saudara. Amin. Pergi doakan. Amin. Begitu saudara bilang shalom, saudara bilang tuh karismatik so sampai. Betul? Tapi saudara angkat saja lagu, ku mau memujimu. Wis, tiba-tiba mereka mengalirkan air mata. Sudah terjadi pada keluarga saya. Mereka mengatakan saya setengah gila. Saudara, tapi hari ini ya, apa dikatakan firman Tuhan ini benar-benar terjadi. Mereka katakan kadangkala, tante-tante saya, keluarga saya bilang, ada di mana? Kita bilang, masih di sini. Kenapa datang kemari mau berdoa? Doakan ini, doakan itu. Oh saudara, kadang kita mengalami umpatan. Tapi percayalah hari-hari ini, dunia sedang menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Saudara adalah surat yang terbuka. Orang yang mengejek saudara akan memanggil saudara pendeta. Perasaan ngajak ejek-ejek pak kita. Tapi mereka tahu mana penatua sejati, mana pendeta sejati, mana penatua tapi bukan. Ada pena-pena yang jalannya miring, pena polpen. Betul saudara. Dan ini tidak akan bisa dibohongi. Orang akan mencari, Alkitab berkata penatua-penatua di Efesus. Orang yang, entah kenapa orang yang mengejek saudara akan mencari saudara dan berkata doakan saya. Karena mereka akan melihat terang Kristus. Ini tidak bisa dibohongi. Bahkan mungkin orang berkata, Panggejo Pak pendeta itu, orang bilang begini, itu bukan pendeta. Kalau pendeta bukan begitu. Kenapa? Buah. Saya tidak tahu lihat buah saudara. Lalu mereka tanya, buah itu pohon apa? Kita bilang, nen tahu le, cuma daun itu, nen tahu alpokat. Tapi saya katakan, kalau dia sudah keluar buah, biar kita nen tahu buah, kita tahu. Kalau itu baduri durian, ya, kalau itu rambutan, kalau itu pepaya, itu nanas, tidak bisa ditipu kalau buah sudah keluar. Sudah berbuah, akan datang orang mencungkil, minta naik pakar cuma untuk petik buah-buah kebenaranmu. Haleluya. Itu yang dirindukan. Makanya Tuhan marah kalau tidak ada buah. Haleluya. Biji benih pasti ada waktunya akan keluar buah. Itu harus ditanam, dikubur di tanah. Itulah hidupmu dan hidupku. Itu namanya proses. Tapi satu saat kehidupan akan lebih kuat daripada kematian. Pohon itu bertumbuh. Itulah pohon terbantin kebenaran. Itulah saya dan saudara. Alkitab bilang ayat 19, ayat 19. Jadi saudara lihat, kalau Kisah 1 ayat 14. Coba kita Kisah 1 ayat 14. Kita lihat ya. Kisah 1 ayat 14. Yuk kita baca. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara Yesus ada di upper room coy. Saudara lihat. Kebangkitan membawa pertobatan. Kebangkitan membawa pemulihan dalam keluarga. Kebangkitan membawa
pemulihan dalam rumah tangga. Amin. Bersyukurlah kalau engkau diumpat. Karena satu saat semua noda, ludah yang menjadi bagianmu akan Tuhan gantikan dengan sukacita abadi. Amin. Bahkan orang-orang akan mulai dilawat Tuhan karena engkau. Alkitab berkata, Kisah 28 ayat 19. Saya masih punya 5 menit. Kisah 28. Kisah 28. Matius 28 ayat 19. Matius 28. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Tadi yang pertama apa? Murid, sesama pelayan. Kedua apa? Saudara-saudara, orang-orang keluarga kerabat. Yang ketiga apa? Bangsa. Kebangkitan Kristus akan mengubah bangsa-bangsa. Bangsa bicara etnos, suku. Makanya saya tidak suka jika ada rasis. Saya tidak suka jika mengatakan, contoh, mengatakan, dasar ngana Ambon, dasar ngana Batak, dasar ngana saudara sedang melawan firman. Karena Alkitab berkata, setiap bangsa, kulit putih, hitam, kuning langsat, coklat akan datang menyembah kepada Kristus. Setiap orang, ya suku-suku bangsa, etnos, suku, bahasa akan datang memuja Tuhan. Kuasa kebangkitan akan membuat bangsa-bangsa. Makanya saya katakan Vietnam menunggu kita, Hong Kong menunggu kita, ya bangsa-bangsa menunggu kita. Tuhan yang akan membawa kita. Suku-suku, etnos juga bicara suku. Saudara tahu? Tuhan bilang apa? Go! Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Amin. Kebangkitan Kristus akan membawa setiap orang datang kepada Tuhan. Saudara tahu, ada kenapa walaupun Tuhan menyatakan diri kepada Petrus, kepada 2 orang di Emmaus, betul? Iya kan? Tuhan veto-veto tuh 2 orang itu. Di tengah jalan Tuhan datang. Hati-hati yang mau menyerah. Tuhan Yesus datang. Ya saudara, untuk apa? Saudara, untuk pulang lagi. Amin. Kembali lagi pada Tuhan. Ya sobat ini, takut sunyak mau pelayanan. Takut so mau. Takut so ini hari ini waktu Tuhan. Amin. Tuhan sedang bilang ini, "Woi, apa-apa Tuhan ada bilang. Dasar lamban dan bodoh hatimu." Wikon Tuhan Yesus khotbah dari kitab Kejadian. Tuhan bilang, akulah keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular. Pindah di kitab Keluaran. Akulah anak domba yang darahnya disampukan di tiang-tiang pintu, itulah Paskah. Oh, pindah ke imamat. Akulah imam besar yang tidak membawa korban binatang, tetapi membawa darahnya sendiri. Ya, imam yang tidak cacat celah, tanpa dosa, yang melebihi tingkat-tingkat surga. Itulah imam besar agung. Oh, di dalam kitab Yosua, Tuhan berkata, akulah sang tabut perjanjian yang ketika melangkahkan kaki sungai terbelah, yang meruntuhkan tembok-tembok Yeriko. Akulah hakim yang adil di kitab Hakim-Hakim, yang akan mengadili orang hidup dan mati. Aku menjatuhkan hukuman dengan penuh keadilan. Oh, kemudian di kitab Mazmur 22 berkata, anjing-anjing mengerumuni aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Oh, mereka menusukkan tombak di lambungku dan mereka membagi jubahku. Itulah Mazmur. Di dalam kitab Yesaya, ia tertikam karena pemberontakan. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan oleh bilur-bilurku, kata Tuhan Yesus, kamu sembuh, kamu sehat, kamu pulih. Kata firman Tuhan, wajahku berubah buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, tetapi lambang pemerintahan ada atasku. Namaku disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Di kitab Mika, akulah sang penerobos. Penerobos akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri akan menjadi kepala barisanmu. Akulah di kitab Kidung Agung, mempelai laki-laki yang menunggu pemujaan, yang menunggu penyembahan, yang mencium harum semua pujian, penyembahan yang engkau naikkan. Akulah Tuhan yang kita meliaki. Aku akan datang seperti tukang pemurni logam, memurnikan orang Lewi,
di hadapan Tuhan. Dan akulah yang dilihat Daniel sebagai seorang yang wajahku seperti permata uvas, memakai jubah sampai di kaki, dan kepalaku bagaikan putih mentah. Di tanganku ada ketujuh jemaat. Itulah engkau. Engkau adalah bintang. Ketujuh bintang ada di tanganku. Dari mulutku akan keluar sebilah pedang tajam yang bermata dua. Mataku bagaikan nyala api, meneropong sampai ke dalam hati manusia. Dan wajahku seperti sinar matahari terik yang menyinari engkau dengan wajah, memberkati engkau, melepaskan damai sejahtera dalam hidupmu. Akulah orang keempat di tengah api, di tengah Sadrak, Mesak, Abednego. Aku ada di sana yang menyertai engkau. Kingdom Vision untuk berjalan, melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini, dua orang langsung berkobar-kobar. Orang bilang begini, enggak jadi gantung handuk. Kalau petinju kan gantung handuk. Inilah waktunya kami akan kembali pulih. Inilah waktunya kami akan kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari semua itu, Markus 16 ayat 9 mengatakan, Markus 16 ayat 9, yuk. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Tuhan menampakkan diri kepada 2 orang. Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, khusus bagi Thomas. Bahasa Minahasa bilang Tommy. Iya. Karena waktu Tuhan datang, Thomas tidak ada. Mereka lagi ketakutan. Tuhan bilang, ada ikan goreng. Ikan. Ya. Lihat tanganku, bekas paku. Mari tanganmu, rabah dan lambungku. Jangan kamu tidak percaya. Tak ada Thomas. Tuhan datang lagi cari Thomas. Bayangkan Tuhan hati luar biasa. Thomas bilang, sebelum aku melihat aku tidak akan percaya. Tuhan muncul cari Thomas. Dia bilang, Thomas, jangan kamu tidak lagi percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Cucukkan tanganmu di tanganku, tanganmu kepada lambungku. Ini bekas paku, ini bekas tombak. Tapi saudara tahu, ada yang istimewa. Ada yang 2 orang, ada Thomas, ada murid-murid, ada seluruh murid. Tapi tetap number 1, yang pertama. Penemu yang pertama selalu jadi yang ajaib. Betul? Siapakah penemu benua Amerika? Christopher Oreng. Christopher Columbus. Ya, iya toh? Dengan 3 semboyan, saya ambil saja satu, gospel. Apa tujuan Amerika? Gospel pertama, mewartakan Injil, itu Amerika. Nah, tapi penemu Kristus yang pertama tetap Maria Magdalena. Kenapa dia yang ditemui Tuhan? To be continue. Apa itu, Bu? Bersambung. Amin. Tetapi yang pertama jadi ajaib. Tapi ini bersambung. Saudara akan lihat keuletannya, dedikasinya. Bahkan 4 kali dia balik ke kubur. Bukan 2 kali. Alkitab menulisnya. Jadi Bu, to be continue. Hari ini tugas kita balik pada Tuhan. Beritakan Injil. Tuhan memberkatimu. Shalom. Selamat Paskah.